Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Rini Herliani, STMSI AK, dan Bapak Jabal Ahsan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Universitas Negeri Medan, dan teman-teman yang kami banggakan. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi mengenai menyusun format evaluasi praktik pemanfaatan media pembelajaran. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Boleh di next. Memperkenalkan diri bisa dimulai dari Al-Kafi. Kepada Al-Kafi, saya persilakan. Baik, semuanya perkenalkan, saya Al-Kafi Rivaldi dengan NIM 17016200094. Saya Eka Lydia Rizka dengan NIM 17016200023. Perkenalkan, saya Najwa Silmi Kafa dengan NIM 17016201114. Perkenalkan, saya Sylvia Arvinanggraini dengan NIM 17016200094. Dan saya Syahrul dengan NIM 17016200025. Baik, terima kasih teman-teman. Boleh di next. Pada materi ini terbagi dalam 3 pembahasan, di mana yang pertama yaitu terdapat tahapan dan prosedur dalam evaluasi pemanfaatan media pembelajaran. Yang kedua yaitu kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran, dan yang terakhir terdapat format evaluasi pemanfaatan media pembelajaran. Boleh di next. Baik, pembahasan materi yang pertama kali ini akan dibahas oleh Syahrul. Kepada Syahrul dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Eka sebagai moderator. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tahapan dan prosedur evaluasi media pembelajaran. Boleh di next. Tahapan yang pertama yaitu ada evaluasi 1-1 atau one-on-one. Tahap ini dilaksanakan dengan cara memilih 2 atau lebih siswa yang dapat mewakili populasi target dari media yang sudah dibuat. Kemudian, sajikan media tersebut kepada mereka secara individual. Kedua orang tersebut harus berasal dari populasi target yang kemampuan umumnya di bawah rata-rata, dan yang satunya lagi kemampuannya di atas rata-rata. Boleh di next. Nah, kemudian berikut prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, jelaskan kepada siswa bahwa Anda sedang merancang suatu media baru dan Anda ingin mengetahui bagaimana reaksi mereka terhadap media yang dibuat tersebut. Lalu yang kedua, sampaikan bahwa apabila mereka membuat salah, bukan karena kekurangan mereka, tetapi karena kekurangan mampuan media tersebut yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, usahakan agar mereka bersikap rileks dan bebas mengungkapkan pendapatnya tentang media tersebut. Kemudian, berikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pengalaman siswa terhadap topik yang dimediakan. Lalu, sajikan media dan catat berapa lama waktu yang Anda butuhkan atau dibutuhkan siswa untuk mempelajari media tersebut. Catat pula reaksi siswa dan bagian yang sudah dipahami. Lalu, berikan tes yang mengukur keberhasilan media tersebut atau post-test. Dan yang terakhir, analisis informasi yang terkumpul. Boleh di next. Nah, lalu tahapan yang kedua ada evaluasi kelompok kecil. Pada tahap ini, media perlu diuji pada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang telah dipilih hendaknya mencerminkan karakteristik populasi. Nah, usahakan sampel tersebut terdiri dari siswa yang kurang pandai, sedang, dan pandai, laki-laki maupun perempuan dari berbagai usia maupun latar belakang. Oke, selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, terima kasih Syahrul atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Al-Kafi. Kepada Al-Kafi, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini selanjutnya ada prosedur pelaksanaannya. Untuk prosedur pelaksanaannya, yang pertama itu menjelaskan bahwa media tersebut berada pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. Lalu yang kedua, memberikan tes awal atau prates untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa tentang topik yang dimediakan. Selanjutnya, menyajikan media atau minta kepada siswa untuk mempelajari media tersebut. Lalu, catat waktu yang diperlukan untuk semua bentuk umpan balik, maupun dari langsung maupun tidak langsung, selama penyajian media. Selanjutnya, memberikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan tersebut bisa tercapai, atau melakukan post-test. Selanjutnya, memberikan kuesioner dan minta siswa untuk mengisinya, dan apabila mungkin ada akan diskusi yang mendalam dengan beberapa siswa. Selanjutnya, menganalisis data yang terkumpul atas dasar semua umpan balik ini, dan media akan dapat dilakukan penyempurnaan. Boleh di next. Selanjutnya ada evaluasi lapangan atau field evaluation. Dalam evaluasi ini, tahap akhir yang diperlukan. Evaluasi lapangan diusahakan situasinya semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya. Setelah melalui 2 tahap evaluasi, tentulah media yang kita buat sudah mendekati kesempurnaannya. Namun dengan itu masih harus dibuktikan melalui evaluasi lapangan ini. Kebolehan media yang sudah dibuat itu dapat diuji. Contohnya, pilihlah sekitar 30 siswa dengan berbagai karakteristik dari tingkat kepandaian, kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, kemajuan belajar, dan sebagainya sesuai dengan karakteristik populasi sasaran. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, pilih siswa yang benar-benar mewakili populasi target. Selanjutnya, menjelaskan maksud uji lapangan kepada siswa dan hal yang diharapkan di akhir kegiatan. Lalu, berikan tes awal untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan siswa terhadap topik yang dimediakan. Selanjutnya, sajikan media tersebut kepada mereka. Bentuk penyajian tentu sesuai dengan rencana pembuatannya, untuk prestasi kelompok besar, untuk kelompok kecil, dan belajar mandiri. Lalu, catat semua respon yang muncul dari siswa selama sajian, begitu pula waktu yang diperlukan. Lalu, memberikan tes untuk mengukur seberapa jauh pencapaian hasil belajar siswa setelah sajian media tersebut. Lalu, hasil tes ini dibandingkan dengan hasil tes awal yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien media yang dibuat. Lalu, memberikan kuesioner untuk mengetahui pendapat atau sikap mereka terhadap media tersebut dan sajian yang diterimanya. Selanjutnya, ringkas dan analisis data yang Anda peroleh dengan kegiatan tadi, kemampuan awal, skor tes awal dan tes akhir, waktu yang diperlukan, perbaikan bagian-bagian yang sulit, dan pengayaan yang diperlukan, kecepatan sajian, dan sebagainya. Atas dasar itu, maka media diperbaiki dan semakin disempurnakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Al-Kafi atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya kita sudah membahas prosedur. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran. Kenapa sih kita tuh harus ada kriterianya gitu dalam mengevaluasi media pembelajaran? Karena agar media yang dibuat dapat efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, diperlukan kriteria-kriteria yang digunakan dalam penyusunan media pembelajaran ini. Walker dan Hess memberikan kriteria dalam mereview perangkat dalam media pembelajaran yang berdasarkan atas kualitas. Yang pertama yaitu kualitas isi dan tujuan, kedua kualitas instruksional, dan yang ketiga kualitas teknis dalam media pembelajaran. Yang pertama yaitu kualitas isi dan tujuan dalam media pembelajaran. Dalam hal ini, mencakup ketepatan media pembelajaran, kelengkapan dari media pembelajaran, kepentingan, keseimbangan,
perhatian, keadilan, serta kesesuaian dengan situasi siswa dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada kualitas instruksional media pembelajaran. Dalam hal ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan dan bantuan belajar. Yang kedua, kualitas memotivasi. Serta yang ketiga, fleksibilitas instruksionalnya dalam pembelajaran itu. Nah, yang ketiga ini kualitas teknis, di mana mencakup 3 hal. Yang pertama itu keterbacaan, yang kedua penggunaannya, yaitu mudah atau tidaknya, dan yang ketiga yaitu kualitas tampilan dari media pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvia atas pemaparan materinya. Pada Najwa mungkin akan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada praktik format evaluasi media pembelajaran. Boleh di next? Untuk tujuan praktis, berikut disajikan beberapa model daftar cek untuk mereview dan mengevaluasi program dan media pembelajaran dengan format yang sering digunakan oleh para guru di kelas. Antara lain media gambar diam, media grafis, media visual yang diproyeksikan, media film dan televisi, serta komputer. Boleh di next? Yang pertama ada format evaluasi gambar diam. Mencakup 6 aspek, yaitu yang pertama relevan dengan tujuan atau sasaran belajar, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga tidak ketinggalan zaman, yang keempat dalam ukuran skala, yang kelima kualitas teknis, dan yang keenam ukuran terlihat dengan memadai, cocok untuk kelompok besar dan juga untuk kelompok kecil. Boleh di next? Yang kedua ada format evaluasi bahan media grafis. Ada 7 aspek untuk direview, yaitu yang pertama gagasan sendiri, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga relevan dengan tujuan kurikuler, yang keempat warna menarik perhatian, yang kelima informasi memperkuat gagasan yang terkandung dalam grafik, keenam pemahaman, dan yang terakhir dapat terbaca untuk pemakaian di dalam kelas. Boleh di next? Yang ketiga ada format evaluasi bahan visual yang diproyeksikan. Mencakup 8 aspek, yaitu yang pertama ketepatan, yang kedua kualitas suara, keterlibatan siswa, tingkat minat dan perhatian, tingkat kosakata, lalu sesuai dengan tujuan kurikuler, yang ketujuh memberikan petunjuk untuk tindak lanjut seperti diskusi, dan yang terakhir nilai secara keseluruhan. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Najwa atas pemaparan materinya. Materi berikutnya akan saya lanjutkan, di mana di sini terdapat format evaluasi bahan dan film. Pada format ini terdapat 5 kriteria. Yang pertama yaitu dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa. Yang kedua, kualitas teknis. Yang ketiga, ketepatan informasi. Dan yang keempat, cakupan isi pembelajaran. Serta yang kelima yaitu pemahaman siswa. Boleh di next? Selanjutnya terdapat format evaluasi program televisi. Pada format ini terdapat judul, waktu, dan sasaran penonton. Di mana pada format ini terdapat 8 kriteria. Yang pertama itu dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa. Yang kedua, kualitas teknis. Yang ketiga, memberikan latihan dan partisipasi yang bermakna. Yang keempat, terfokus jelas pada tujuan. Yang kelima, sesuai tujuan kurikuler dan sasaran belajar. Yang keenam, terbukti efektif dengan uji coba lapangan. Yang ketujuh, memberikan petunjuk untuk tindak lanjut diskusi. Dan yang kedelapan, yaitu peran guru ditunjukkan dengan jelas. Boleh di next? Baik, selanjutnya terdapat format evaluasi program pembelajaran dengan bantuan komputer. Pada format ini terdapat mata pembelajaran, sasaran pemakai, dan sistem komputer.
di mana hal ini terdapat 7 kriteria, di mana yang pertama itu terfokus jelas pada tujuan, yang kedua bercabang untuk menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, yang ketiga format penyajiannya memotivasi, yang keempat terbukti efektif dengan uji coba lapangan, yang kelima sajian gambar atau grafis yang sesuai, yang keenam penyajian sederhana dan lengkap, dan yang ketujuh dapat digunakan lagi, di mana ini mengandung unsur acak atau random untuk penyajian penayangan ulang yang bervariasi. Dari format tersebut didapatkan 3 rating. Yang pertama yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Boleh di next. Untuk program pengembangan media, perlu ada masukan dari siswa, di mana masukan tersebut berhubungan dengan aspek kognitif, tingkat lingkungan belajar, efektif, dan pendapatnya. Di mana contoh pengumpulan informasi ini dari pemakaian media pembelajaran komputer terbagi menjadi 7 kriteria. Yang pertama yaitu pembelajaran pendahuluan, membuat program komputer mudah digunakan. Yang kedua, komputer susah digunakan. Yang ketiga, dapat belajar lebih banyak lagi melalui komputer. Yang keempat, ingin belajar lebih banyak lagi melalui komputer. Yang kelima, pembelajaran ini mendorong saya untuk mengembangkan keterampilan saya. Yang keenam, sebaiknya program pembelajaran di komputer terus dikembangkan. Dan yang ketujuh yaitu dapat menggunakan apa yang telah saya pelajari dari komputer. Format ini terbagi menjadi 3 aspek yaitu ya, tidak, dan ragu-ragu. Boleh di next? Mungkin pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Kafi. Kepada Al-Kafi, saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini ada format evaluasi pemanfaatan media pembelajaran dengan menggunakan checklist. Untuk dicontoh di sini terdapat 10 aspek yang diamati. Yang pertama ada ketepatan, kesesuaian penggunaan media dengan materi yang disampaikan. Yang kedua memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media. Yang ketiga membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat kemungkinan bertahan lama. Yang kelima kesesuaian dengan berbagai jenis siswa. Yang keenam kecepatan presentasi. Yang ketujuh kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Yang kedelapan kesesuaian dengan kondisi lingkungan fasilitas yang tersedia. Yang kesembilan kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ke-10 kualitas gambar atau visual. Dari 10 aspek ini diberi nilai dengan 4 kategori, yaitu ada A, B, C, dan D. Dengan keterangan di sini A adalah sangat baik, B cukup baik, C baik, dan D tidak baik. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Al-Kafi atas pemaparan materinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai menyusun format evaluasi praktik pemanfaatan media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.